Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 137. Satu hari terlewati, semenjak Kenshin, kemarin, akan pergi. Kini, di pagi ini, salah seorang wanita, yang tadi malam mengantarnya, menjadi sakit secara tiba-tiba. Dia adalah Kauri. Kauri terlihat saat ini, masuk mobil ayahnya, untuk menuju rumah sakit. Kemudian, melajulah mobil itu. Dengan cepat dan segera, di lain tempat, Kenshin belum mendapat kabar, akan kondisi Kauri saat ini. Di waktu ini, dirinya terlihat, sedang berbicara dengan Iwan, yang menyangkut masalah, soal pekerjaan. Kenshin berencana, akan memutuskan, pindah kerja di perusahaan, yang saat ini, lagi dalam perbaikan. Nanti ia akan bekerja, bersama Iwan, temannya. Rena sendiri, yang tadi malam, sempat berbincang dengan Shirley, yang bertanya tentang Kenshin. Kini, dirinya pun, untuk pertama kali, akan masuk kerja di perusahaan. Yang di situ, ada Ririn di dalamnya. Akan sekantor pula, si Rena pun, pagi ini, nampak sudah bersiap, akan berangkat ke tempat kerjanya. Setelah baru saja, ia mencoba lagi, menghubungi nomor Kenshin, yang tak bisa tersambung. Semenjak tadi malam, di saat bersamaan, setengah jam kemudian, beralih ke wanita lain, yang bernama sama, Rena, si Rena Larazati, yang tak lain, pemilik restoran roti. Di pagi ini, tempat usahanya, didatangi, beberapa orang. Nampak sekali, mereka itu, dari golongan orang yang kaya, yang ternyata, tujuan untuk datang ke tempat ini, memberitahukan, tentang sesuatu hal. Saat itu, terjadi percakapan, antara Rena, dengan orang yang baru datang itu. Seseorang itu berkata, "Mbak Rena, maaf atas kedatangan kami, yang tiba-tiba. Kami di sini, ingin menyampaikan sesuatu hal yang agak penting." Si Rena, yang bertanggung jawab di tempat itu, menjadi bertanya, "Iya Pak, ada apa ya memangnya?" Lalu, seseorang itu, menjawabnya, "Ini Mbak Rena, maaf sebelumnya, jika hal ini dirasa, begitu tiba-tiba. Sesuatu itu menyangkut masalah tempat ini. 2 bulan lagi, di tanah ini, yang Mbak sewa ini, akan dibangun sebuah hotel. Jadinya, seperti yang Mbak tahu, untuk sewa selanjutnya, gak akan diperpanjang." Si Rena pun mendengarnya, ia pun menerimanya. Dengan berat hati ia berkata, "Iya, baik Pak, kalau gitu, saya akan cari tempat lain." Kemudian, setelah beberapa saat, orang tersebut meninggalkan tempat itu. Si Rena pun berpikir, bagaimana nanti membangun lagi. Sedang pelanggan sudah terbiasa dengan alamat ini. Kauri, dari tadi, sudah sampai di rumah sakit. Dirinya pun telah mendapat perawatan. Terlihat mamanya ada di samping. Ayahnya sendiri sedang berdiri. Lalu kemudian, beliau pun menelpon perusahaan. Pak Henry itu bicara pada salah satu anak buahnya, yang pada intinya memberitahukan jika dirinya tak bisa masuk kerja hari ini, dikarenakan Kauri, yang saat ini masuk rumah sakit. Berita pun tersebar di tempat perusahaan, termasuk semua teman yang sekantor dengan Kauri. Mengetahui pula, lalu, selepas pulang kerja nanti, mereka pun akan berencana untuk menjenguknya. Waktu pun berjalan, dari pagi menjadi siang, dan akhirnya, sampailah ke sore hari. Tempat Kauri dirawat, kini sudah banyak teman yang menjenguknya, termasuk Lala, teman dekatnya. Saat itu, Kauri yang kondisinya agak membaik, ia pun bisa melihat teman-temannya, termasuk sedikit bicara. Lalu, si Lala, yang ada di dekatnya, membisikkan sesuatu ke Kauri. "Hei Kaur, sepertinya, aku tahu sakitmu ini gak akan sembuh dengan cepat, karena penyakit kamu ini, seperti apa yang dialami oleh buah Hancock, yang ada di film kartun itu loh, yang terserang sakit, demam, cinta, itu sulit sekali pulihnya, sampai yang bersangkutan datang sendiri ke sini." "Hei hei hei," si Lala
masih saja bercanda, menggoda temannya. Kauri pun hanya tersenyum, lalu sedikit hatinya jadi bertanya, kenapa Kenshin tak datang ke sini? Menit pun berjalan, waktu silih berganti. Kauri sudah banyak sekali yang menjenguknya, namun sampai detik itu belum juga datang seseorang yang diharapkan. Jam sudah menginjak pukul 7:30 malam. Kauri terlihat sudah tidur. Nampaknya ia menjadi lelah dikarenakan tamu di waktu sore tadi begitu banyak. Kemudian malam semakin gelap. Kini sudah hampir jam 11. Saat itu Kenshin yang di rumahnya mendengar berita dari ayahnya jika Kauri, putrinya Pak Henry, saat ini lagi di rumah sakit. Mamanya pun juga tahu. Namun karena ini sudah malam sekali, mereka pun memutuskan akan menjenguk Kauri di esok hari. Kenshin sendiri yang begitu mendengarnya, langsung hatinya menjadi khawatir karena mendapat informasi dari ayahnya yang baru saja. Kenshin pun jadi mengetahui nama rumah sakit serta alamat kamar tempat Kauri dirawat. Tak menunggu lama, Kenshin yang tak sabar hati. Malam itu juga, setelah minta izin ke mamanya, Kenshin segera berangkat ke rumah sakit tersebut. Tepat saat itu, sudah hampir jam 12 malam. Tak lama kemudian, tibalah dirinya di tempat yang dimaksud. Segera Kenshin berjalan menuju alamat tempat Kauri dirawat. Beberapa langkah terlewati. Akhirnya Kenshin menemukan kamar yang dimaksud. Lalu ditemuilah mamanya serta ayahnya Kauri yang terlihat masih berjaga dengan wajah yang lesu. Mungkin dikarenakan kurang tidur dan istirahat. Lalu terkejutlah mereka saat melihat tuan muda ada di depan pintu di malam dini hari ini. Kenshin pun dipersilahkan untuk masuk. Kemudian ia segera berjalan sambil mengucap salam serta mencium tangan mamanya Kauri. Lalu Kenshin bilang, "Maaf tante, saya baru tahu jika Kauri sedang sakit." Lalu percakapan pun berlangsung sampai beberapa menit hingga Kenshin meminta malam ini biar dirinya yang menjaga Kauri. Dan atas permintaan itu, apalagi tuan muda yang bicara, ayahnya Kauri pun begitu pula mamanya langsung percaya. Kemudian mereka pun pulang untuk beristirahat. Akhirnya Kenshin saat ini yang menjaga Kauri. Tak lama kemudian datanglah perawat. Ketika melihat Kenshin yang duduknya dekat pintu agak jauh dari pasien, perawat itu pun lalu bilang, "Maaf sebelumnya, masnya lebih baik menjaganya lebih dekat aja langsung ke mbahnya, agar kalau istrinya bicara minta sesuatu bisa langsung dengar." Waduh, perawat itu bicaranya nebak aja, tak pakai bertanya. Kenshin pun menuruti arahan itu. Ia segera memindahkan kursinya. Kemudian ia duduk tepat berada di samping Kauri yang sedang berbaring dan tertidur. Di saat itu, perawat yang baru saja memeriksa keadaan Kauri berkata pada Kenshin, "Mas, tolong kain ini diberi air ya. Terus taruh ke dahi mbahnya. Karena panasnya ini lagi meninggi." Tak menunggu lama, Kenshin segera menjalankan perintah itu. Lalu ditaruhlah kain yang basah tersebut ke dahinya Kauri. Saat melakukannya, tangannya menjadi agak gemetar. Keraguannya nampak jelas terlihat. Sampai kain itu ia letakkan di dahinya Kauri. Di saat itulah, mungkin karena geraknya Kenshin yang begitu tak tenang, hingga membuat Kauri jadi terbangun di malam itu. Kemudian ia melihat samar-samar seseorang yang ada di dekatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya